Halo semuanya, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang suatu metode pendidikan yang sudah sangat berkembang di Indonesia. Apakah itu? Yaitu bimbel online sebagai media belajar kedua di rumah. Nah, sebelumnya saya bersama rekan-rekan saya sudah merangkum hal-hal apa saja yang dapat memperkuat topik kita pada pembahasan kali ini. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu, apa itu bimbingan belajar. Bimbingan belajar merupakan media untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di luar lingkungan sekolah. Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka bimbingan belajar pun dapat dilakukan secara online. Menurut Winkel, bimbingan belajar atau akademik ialah bimbingan dalam menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi pendidikan. Sedangkan menurut Hermawan, bimbingan belajar merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik secara berkesinambungan agar mampu belajar seoptimal mungkin sesuai dengan tingkat kemampuannya anak. Metode penelitian. Penelitian dilakukan dengan metode wawancara terhadap kedua anggota kelompok kami, yaitu Stanley Baldwin dan Ananda Alamul Ikram, tentang penggunaan media bimbingan belajar online sebagai media belajar kedua. Stanley Baldwin membahas tentang aplikasi Ruang Guru. Menurutnya, media belajar online tersebut sangat membantu untuk menambah materi pembelajaran di sekolah. Materi yang disampaikan di Ruang Guru juga memberikan pengajaran serta visualitas belajar yang unik dan menarik, sehingga memotivasi diri kita untuk belajar. Sedangkan menurut Ananda, ia membahas tentang aplikasi Zenius. Menurutnya, media bimbingan belajar tersebut membantu untuk menambah dan mengulangi materi pembelajaran di sekolah terutama untuk materi yang sulit untuk dipahami, seperti fisika dan kimia. Zenius menawarkan soal-soal dari contoh soal yang dibuat sendiri dan soal-soal ujian dari tahun-tahun sebelumnya, untuk lebih memahami materi yang diajarkan dan untuk memahami materi. Pembahasan dan analisa. Faktor alasan mengapa memilih bimbingan belajar online karena kurang pahamnya materi yang diambil di sekolah, sehingga membutuhkan materi dan pemahaman yang lebih, sehingga memotivasi pengguna agar lebih rajin dan giat belajar. Menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respons. Dalam hal ini, Stanley dan Ananda termotivasi untuk menambah ilmunya, pengetahuannya, dan wawasannya yang belum paham dan belum pernah ia dapatkan di sekolah, sehingga menggunakan bimbingan belajar online. Kesimpulannya, bimbingan belajar online merupakan salah satu cara untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di luar lingkungan sekolah. Bimbingan belajar online ini sangat membantu untuk orang yang butuh pengetahuan dan materi lebih untuk meningkatkan wawasan. Fungsi dari bimbingan belajar online juga memotivasi siswa untuk lebih giat belajar dimanapun. Bimbingan belajar online sangat penting bagi orang yang memiliki rasa ingin belajar lebih dan orang yang masih merasa kurang dalam memahami materi pada saat di sekolah. Bimbingan belajar ini dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi dan menambah pengetahuan baru agar mendapat hasil yang optimal di sekolah. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya.